Oke, selamat sore. Kita akan membahas tentang menulis online di era COVID-19 bersama saya biasa. Oke, sebenarnya ini kuliah online, mata kuliah Media Relation dan Media Ethics di Universitas Multimedia Nusantara. Jadi gini, di era COVID-19 ini tugas humas sangat luar biasa ya, karena humas itu adalah cerminan dari pemerintah. Kata-kata humas adalah kata-kata pemerintah. Nah, seorang humas harus mampu menulis berita online yang benar. Tapi selain benar, tulisan itu juga harus menggugah dan memberi pencerahan bagi masyarakat. Ini kaitan dengan publisitas yang seperti kemarin saya katakan adalah supaya ada informasi dari untuk organisasi yang bukan iklan. Jadi media online adalah media massa yang tersaji secara online di situs web. Ada juga yang mengatakan media online adalah media massa generasi ketiga setelah media cetak, koran, tabloid, majalah, dan buku, dan media elektronik. Ya, oke. Nah, humas merupakan garda terdepan dalam penyampaian informasi dan pembentukan citra pada suatu lembaga. Namun seringkali peran humas masih belum dilihat. Ketika ada bad news yang muncul di media, humas akan menjadi pihak pertama yang dituntut bertanggung jawab. Sementara ketika ada good news, humas seringkali tidak disebut-sebut. Apa ya sih karakteristik media online yang harus dipengerti oleh seorang humas? Adalah kapasitasnya luas, halaman web bisa menampung naskah yang sangat panjang, kemudian pemuatan dan editing naskah bisa kapan saja dan di mana saja, jadwal terbit bisa kapan saja, cepat, begitu diupload langsung bisa diakses oleh semua orang. Nah, dan biasanya berisi aktual, update, interaktif, dua arah dan egaliter, dengan adanya fasilitas kolom komentar, chatroom, polling, dan sebagainya. Terdokumentasi, informasi tersimpan di bank data atau arsip, dan dapat ditemukan melalui link atau artikel terkait dan fasilitas cari atau search. Terhubung dengan sumber lain atau hyperlink yang berkaitan dengan informasi tersaji. Nah, cuman harus dipikir juga ya, jangan sampai ada hoax, tidak cover both sides, propaganda sepihak, iklan terselubung, pembodohan publik. Oke, nah kehadiran media online sebenarnya memunculkan generasi baru jurnalistik, yaitu jurnalisme online, online journalism, disebut juga sebagai cyber journalism. Jurnalisme online merupakan proses penyampaian informasi dengan menggunakan media internet. Dan kadang-kadang dikatakan jurnalisme online itu biasanya disebut jurnalisme judul. Jadi karena perilaku pembaca yang umumnya headline reader atau lead readers, perilaku yang juga berlaku bagi pembaca koran. Tubuh berita biasanya diformat dalam bentuk singkat dan padat. Kelengkapan informasi tetap terjaga karena ada berita tulisan terkait. Ya. Nah, teknik penulisannya gimana? Teknik penulisannya sebenarnya menyesuaikan dengan karakter pembaca. Gaya bahasa jurnalisme online itu biasanya singkat, ringkas, padat, dan to the point. Judul sederhana dan padat. Tulisan mudah dipindai, memindai, scannable, ya. Misalnya dengan subjudul maksimum 35 di tiap 5 paragraf, highlight kata-kata penting dengan warna berbeda, cetak tebal, macam-macam, perlink. Makanya sering sekali disebut media online adalah media jurnalisme next. Ya, teknik menulisnya tulisan pendek lebih disukai, jumlah kata paling banyak 50% dari media cetak. Alinea pendek, satu alinea idealnya hanya terdiri dari 65 karakter atau maksimal 5 baris. Gunakan alinea paragraf pendek dan jarak antar alinea.
Uraian panjang dipecah-pecah menjadi beberapa judul, disambung melalui multiple hyperlink. Pada dasarnya pembaca tidak suka tulisan panjang dan harus men-scroll jauh ke bawah. Juga gunakan tabel atau poin angka urut ke bawah. Pembaca lebih mudah dan lebih nyaman membaca uraian berurut ke bawah daripada membaca line yang panjang. Dan terapkan piramida terbalik, yang penting di atas, itu selanjutnya. Bahasanya sederhana dan informal untuk features. Nah, ini hampir sama seperti berita di 2 lead ini adalah pusat perhatian maksimal. Jadi harus jelas ya. Gunakan ejaan yang disempurnakan, hindari background musik ya. Jadi media online itu jangan dikasih musik, membuat berat ya. Apalagi ada musik automatic play. Hindari Windows pop-up, informasi kontak form. Cerita apapun dapat diceritakan dalam 800 kata. Panjang kira-kira 300 sampai 500 kata, maksimal 800 kata. Tadi sudah dikatakan ya. Hindari bahasa slang, bahasa gaul, beritanya harus akurat dan tidak salah ketik. Layout sederhana, tidak terlalu dinamis dengan animasi berlebihan. Gunakan foto atau video terkait. Tempatkan iklan dengan tepat agar tidak mengganggu pembaca. Hindari font aneh dan berwarna terang. Ya, ini sama ya. Unsurnya 5W plus 1H. Dan sekali lagi, ini berita online bukan buat kepentingan pribadi. Oke, nah kita lihat contoh-contoh berita online yang cukup bagus ya. Memberikan informasi sekaligus membuat orang berpikir lebih positif. Ini 3 pahlawan, tentang 3 pahlawan dokter-dokter yang akhirnya meninggal gara-gara merawat pasien yang kena COVID. Dan ini suasana perkuliahan online. Ini kreativitas orang-orang Jakarta relawan untuk melawan corona. Ini suasana di rumah sakit. Nah, ini berita bagaimana ojek online memberikan sumbangan kepada ini ya, kepada para ini orang-orang yang bergerak di COVID gitu ya. Juga ini tentang bagaimana orang-orang yang bertahan dan akhirnya sembuh dari COVID-19. Ini bagaimana terharunya mereka ketika seorang pasien berpisah dengan perawat yang merawatnya. Ini tadi ya untuk penjelasan dari berita atau yang akan dibuat. Oke ya. Nah, oke, saudara-saudara, teman-teman, kita akan lihat contoh media online yang cukup bagus ya.